Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Janji Pemulihan. Yesaya 57 ayat 15 menuliskan, "Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa hanya satu penyebab bagaimana pemulihan bisa terjadi tiba-tiba, yaitu adanya intervensi Tuhan berdasarkan kedaulatannya. Itu pun harus ada proses untuk mempertahankan perubahan. Pemulihan yang Tuhan janjikan itu tidak tiba-tiba, tetapi dengan penuh kesadaran mengambil keputusan selangkah demi selangkah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana proses pemulihan itu? Manusia secara utuh adalah tubuh, jiwa, roh. Bukan sepertiga tubuh, sepertiga jiwa, sepertiga roh. Itu menegaskan bahwa manusia berdosa secara total. Manusia berdosa dengan tubuh, jiwa, dan rohnya. Terkadang ada pemahaman yang keliru tentang manusia dan dosa. Dan ini berbahaya karena justru membuat orang tidak bisa lepas dari dosa. Jika manusia hanya berdosa dengan rohnya, harusnya setelah didoakan, maka orang itu tidak lagi hidup dalam dosa. Atau jika manusia hanya berdosa dengan jiwanya, harusnya setelah jiwanya disembuhkan, harusnya orang tidak lagi berdosa dengan jiwanya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ketika orang berdosa, itu berdosa secara utuh. Tubuh berdosa, jiwa berdosa, rohnya pun juga berdosa. Oleh sebab itu, yang disembuhkan harus semuanya, harus tubuhnya, jiwanya, dan juga rohnya. Dan cara Tuhan untuk menyembuhkan, cara Tuhan untuk memulihkan adalah dengan manusia menajamkan sesamanya. Ada dua konsep bagaimana Tuhan memulihkan pengikut Kristus, yaitu dengan konsep kerajaan Allah dan konsep benih. Apa itu konsep kerajaan Allah? Kata kerajaan dalam teks aslinya, peri artinya adalah dasar atau penopang, dan basileas yang artinya adalah keluarga kerajaan. Tidak mungkin ada raja tanpa rakyat. Tidak mungkin ada raja tanpa keluarga. Konsep ini adalah konsep support circle, di mana orang-orang sekitar secara bersama-sama mewujudkan hal-hal, suasana, dan nilai-nilai kerajaan Allah. Ini adalah konsep yang sangat baik. Seandainya ada gesekan, tidak bisa ganti keluarga. Oleh sebab itu, jangan takut dengan gesekan apalagi terjadi di dalam gereja, karena memang itulah tempatnya. Seharusnya gereja menjadi tempat orang bergesekan dan tujuannya menjadi better, menjadi lebih baik, bukan menjadi bitter. Tentu proses secara pribadi dengan Tuhan tidak bisa dilepaskan. Keduanya adalah satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Apakah proses pribadi dengan Tuhan saja cukup? Bisa jadi, tetapi itu butuh komitmen yang kuat dan intervensi khusus dari Tuhan, karena biasanya orang yang berproses sendirian dengan Tuhan itu punya tugas-tugas khusus, seperti Musa, seperti Yusuf, dan lain sebagainya. Lalu konsep yang kedua, konsep benih. Tidak ada penabur yang sembarangan menabur benih. Seorang penabur selalu mencari tanah yang baik dan subur. Tanah yang subur bukan dari apa yang nampak, tetapi kandungan tanah di dalamnya. Ini berbicara mengenai komunitas, circle atau lingkungan yang secara rohani, bukan terlihat secara fisik menyenangkan, tetapi kenyataannya tidak membangun.
ketika ada orang yang terpuruk, yang salah tidak selalu kerohanian orang tersebut, tetapi sebagian besar karena lingkungan yang tidak baik atau tanah yang tidak subur. Dan untuk tumbuh, biji itu harus pecah. Ini adalah simbol dari keterbukaan. Circle itu penting, tetapi apa yang kita lakukan di dalam circle itu juga satu kesatuan. Oleh sebab itu, adanya keterbukaan adalah satu langkah untuk masuk dalam proses atau zona perubahan, di mana suami, istri, orang tua, anak, komunitas sel, dan semua hubungan intinya adalah keterbukaan. Orang yang tidak mau terbuka, tidak bisa menerima, tidak mau diasah, mereka akan tereliminasi, ditampi oleh Tuhan, mereka akan tersisih, dan akhirnya tertinggal. Jika kita telaah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Yesaya yang kita baca tadi, Tuhan berbicara kepada orang jamak. Artinya konsep support circle itu ada di dalam pikiran Tuhan. Pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan repot-repot untuk mengurus biji, apalagi mengurus biji yang kering? Kata remuk berasal dari kata daka yang punya arti hancur, remuk, dipukul, diinjak. Artinya apa? Itu adalah menggambarkan jiwa yang terbebani oleh dosa dan ketidaklayakan. Tuhan yang begitu agung berkenan memperhatikan urusan manusia. Pada faktanya, ia berdiam di kekekalan, namun ia juga berdiam dalam hati setiap kita untuk berproses dengan manusia melalui Roh Kudus. Dan Tuhan percaya bahwa kita adalah benih yang baik, dan di dalam sebuah biji selalu ada sesuatu yang baik. Contohnya dari biji jeruk selalu ada pohon jeruk, ada buah jeruk. Jadi konsep benih itu mengandung pesan bahwa Tuhan begitu percaya bahwa kita akan berbuah. Kenaikan Yesus ke surga adalah proses pemulihan murid-murid, tidak hanya secara pribadi, tetapi tubuh, jiwa, dan rohnya utuh dipulihkan Tuhan untuk benar-benar menjadi penjala manusia. Kita sekarang ada dalam masa pemulihan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Dia, menjadi penjala manusia. Mengingat sebentar lagi Tuhan akan datang, dan itulah saatnya janji pemulihan total itu akan terjadi. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan setiap kita, dan ketika Tuhan memulihkan setiap kita, kita akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Karena Tuhan adalah Maha Tinggi, karena Tuhan adalah yang Maha Kuasa, dan kita akan dibawa terbang tinggi bersamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.